Di tengah cuaca Yogyakarta yang sedang sangat tidak menentu ini, aku melintas di sekitaran jalan Serandaan tadi. Dan karena akan melewati daerah Pajangan, maka aku sejenak akan singgah di sebuah tempat yang cukup terkenal, yaitu Makam Sewu. Makam Sewu merupakan sebuah pemakaman umum di Desa Wijirejo, Pandak, Bantul. Di komplek makam tersebut dimakamkan seorang tokoh yang dikenal dengan nama Panembahan Bodo. Siapakah beliau? Berikut petikan kisah yang bisa dihimpun Senyum Indonesia. Tersebutlah nama Panembahan Bodo yang hidup dalam rangkaian 3 babak kerajaan besar di Jawa, mulai dari Kesultanan Demak, Kesultanan Pajang hingga Kesultanan Mataram Baru. Namun bangsawan keturunan Majapahit ini pantang melibatkan diri dalam pusaran kekuasaan. Nama asli Panembahan Bodo adalah Raden Trenggono. Beliau merupakan keponakan dari Raden Patah yang berkuasa di Demak pada tahun 1475 hingga 1517 Masehi. Ayah Raden Trenggono bernama Raden Kusen, saudara tiri dari Raden Patah. Raden Kusen adalah putra dari Aryo Damar, wakil Majapahit yang ditempatkan di Palembang. Arya Damar merupakan putra dari Brawijaya kelima, yang menurut Babat Tanah Jawi adalah raja terakhir Majapahit. Dengan demikian, Raden Trenggono adalah cucu dari Aryo Damar sekaligus cicit Raja Brawijaya kelima. Raden Patah dan Raden Kusen dibesarkan di Palembang. Setelah beranjak dewasa, kakak beradik beda ayah ini memutuskan kembali ke Jawa. Di Majapahit, Raden Patah ditunjuk sebagai Adipati Bintoro atau Demak, sedangkan Raden Kusen sebagai Adipati Terung atau Sidoarjo. Ketika Raden Patah mendirikan Kesultanan Demak pada 1475 Masehi, yang berarti merupakan bentuk pembangkangan terhadap Majapahit yang saat itu masih berdiri, Raden Kusen tetap berdiri di pihak Brawijaya V. Raden Patah dan Raden Kusen dinarasikan beragama Islam, sementara Majapahit merupakan kerajaan yang dikabarkan bercorak Hindu. Namun dikutip dari buku Sidoarjo Tempo Dulu yang terbit di tahun 2013 karya Dukut Imam Widodo, Majapahit kala itu merupakan kerajaan yang terbuka untuk agama apapun. Terjadi polemik antara Kesultanan Demak dengan Kerajaan Majapahit. Babat Tanah Jawi mengisahkan Raden Kusen bersedia mati membela Majapahit, meskipun harus melawan pasukan yang dipimpin oleh kakak tirinya sendiri. Singkat cerita, perang saudara itu akhirnya usai. Majapahit kalah dan perlahan tapi pasti menuju keruntuhan. Kesultanan Demak pun tampil selaku kekuatan baru, sebagai kerajaan terbesar di Jawa menggantikan Majapahit yang sudah diambang tamat. Raden Trenggono, putra dari Raden Kusen, muak dengan kemelut yang terjadi di dalam keluarga besarnya dan menyebabkan pertumpahan darah antara ayah dengan pamannya. Beliau kemudian memutuskan untuk meninggalkan kehidupan istana dan politik kerajaan.
Rangkaian peralihan pemerintahan di Jawa dari Kesultanan Demak, Pajang hingga Mataram Baru tidak membuat Raden Trenggono tertarik ikut mencicipi nikmatnya kekuasaan. Ajakan turut mengelola pemerintahan yang datang silih berganti dari 3 kerajaan tersebut selalu ditolaknya. Beliau memilih berkelana agar bisa dekat dengan rakyat. Hingga pada suatu ketika, Raden Trenggono tiba di suatu desa di Mataram bagian selatan, tepatnya di daerah yang kemudian dikenal dengan nama Desa Wijirejo, kini termasuk dalam wilayah Pandak Bantul daerah istimewa Yogyakarta. Ada beberapa versi terkait asal-usul nama Panembahan Bodo yang disematkan kepada Raden Trenggono. Salah satunya seperti yang ditulis Gagas Ulung dalam buku Wisata Sejarah yang terbit di tahun 2013 disebutkan, Raden Trenggono selalu beralasan bahwa beliau hanyalah orang yang bodoh dan tidak tahu apa-apa setiap kali datang utusan dari kerajaan yang ingin mengajaknya bergabung dalam pemerintahan. Panembahan Senopati, pendiri Kesultanan Mataram Baru, konon beberapa kali datang langsung ke Wijirejo untuk membujuk Raden Trenggono. Panembahan Senopati utamanya meminta kepada Raden Trenggono agar membantunya menyelesaikan masalah dengan Ki Ageng Mangir yang menolak tunduk kepada Mataram Baru. Permintaan tersebut selalu ditolak secara halus oleh Raden Trenggono. Dengan merendah, Raden Trenggono mengatakan bahwa beliau hanya orang biasa, orang bodoh yang tidak paham dengan urusan politik. Dari sinilah kemudian nama Panembahan Bodo mulai lekat dengan Raden Trenggono. Versi lainnya, seperti dikutip dari artikel bertajuk Wayang Panembahan Bodo dalam website resmi Desa Wijirejo, disebutkan bahwa sebutan bodo atau bodoh kepada Raden Trenggono dilontarkan oleh Sunan Kalijaga lantaran muridnya itu salah kaprah dalam menyikapi suatu persoalan. Raden Trenggono disebutkan pernah keliru mengira gemuruh ombak pantai selatan sebagai bunyi meriam serangan Portugis. Gelar Panembahan diberikan kepada Ki Bodo oleh Panembahan Senopati setelah wilayah Terung dikuasai oleh Kesultanan Mataram Baru. Seperti diketahui, Raden Trenggono adalah putra Raden Kusen yang pernah menjabat sebagai Adipati Terung. Panembahan Bodo mengabdikan diri di Desa Wijirejo hingga akhir hayatnya. Peninggalan Cicit Brawijaya V ini masih bisa ditemukan. Begitu pula dengan sejumlah tradisi yang masih dijalankan oleh masyarakat hingga saat ini. Dan mungkin perlu sekali lagi kembali aku kemukakan, jika kisah di atas hanyalah petikan dari banyaknya versi kisah yang sangat beragam, dan Senyum Indonesia tidak membenarkan maupun menyalahkan kisah dari salah satu versi tersebut. Semua kembali pada masing-masing pribadi teman perjalanan Senyum Indonesia. Dan siang hari sebelum hujan kembali mengguyur wilayah Yogyakarta, aku tiba di Komplek Makam Sewu. Terlihat sebuah gapura yang mencolok di area sebelah timur. Namun di sisi baratnya juga terdapat gapura lain yang terhubung langsung dengan makam Panembahan Bodo. Dan siang hari ini,
Tak terlihat siapapun berada di area komplek makam ini, dan aku pun tanpa membuang waktu langsung menuju ke area makam Panembahan Bodo. Tampak banyak sekali makam yang terlihat sudah sepuh berada di area yang kabarnya memiliki luas 1 hektar lebih ini. Hingga saat ini pun komplek makam masih digunakan bagi masyarakat 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Pandak dan juga Kecamatan Pajangan. Dan aku harus mempercepat persinggahanku sebelum cuaca kembali memburuk. Aku kemudian berdiam diri di depan bangunan Jungkup Panembahan Bodo, mengaturkan hormat dan juga berharap segala kebaikan tercurah bagi beliau dan keluarganya, serta semua yang bersemayam di tempat ini. Tak lama, aku pun meninggalkan lokasi yang juga masih tampak sepi, tanpa seorang pun berada di lokasi ini. Terima kasih Sang Maha Gusti untuk perjalanan dengan cuaca yang bersahabat, hingga aku bisa tiba di tempat ini.